Kepikiran nggak sih, kenapa ya ada perusahaan yang kayaknya selalu selangkah di depan pesaingnya, tahun ke tahun gitu? Iya, itu bukan cuma untung-untungan aja loh. Bukan hoki ya? Bukan. Di baliknya itu ada pilihan-pilihan strategis yang fundamental banget yang mereka ambil. Ah, oke. Pilihan Dan strategis. pilihan itu yang nentuin gimana mereka ya bisa bertahan atau malah unggul di tengah tekanan persaingan yang kan pasti ada di industri manapun. Tekanannya banyak. Oke. Nah, hari ini nih, kita bakal coba kupas tuntas ya, satu kerangka berpikir dasar soal pilihan-pilihan strategis ini. Materi kita kali ini nyajiin 3 pendekatan utama. Udah terbukti lah ini jadi dasar strategi bisnis. Yap, kita bakal bahas yang biasa disebut strategi generik. Ada 3 nih, Apa aja tuh? awet gitu. Menarik. Kita juga bakal singgung sedikit soal bahayanya kalau salah langkah kan, yang istilahnya terjebak di tengah itu. Nah, itu dia. Itu posisi yang benar-benar gimana ya, nggak enak banget deh. Harus dihindari kalau mau sukses jangka panjang. Jadi dengan paham inti 3 strategi ini, Anda bakal punya semacam kacamata khusus gitu buat ngelihat pendekatan kompetitif perusahaan manapun, terus nebak potensi suksesnya. Kayak, alat buat baca DNA kompetitif lah. sip. Oke, mari kita mulai bedah kalau gitu. Tapi nih, sebelum masuk ke detail strateginya, penting buat ingat tujuan besarnya dulu. Kerangka kerja ini kan dirancang buat bantu perusahaan hadapi yang namanya 5 kekuatan kompetitif. Betul, five forces itu ya, yang ngebentuk tiap industri. Iya, mungkin Anda udah familiar juga. Persaingan antar pemain lama, ancaman dari pemain baru, terus ancaman produk pengganti, kekuatan tawar pembeli, sama kekuatan tawar pemasok. Lengkap ya tekanannya? Lengkap banget. Nah, 3 strategi generik ini intinya adalah cara yang beda banget buat bangun benteng pertahanan dari kelima kekuatan itu. Tujuannya, ya biar kinerjanya di atas rata-rata industri. Tiap strategi punya caranya sendiri buat melindungi diri. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kepemimpinan biaya menyeluruh. Dari namanya sih udah kebayang ya, ini soal jadi yang paling murah ongkos produksinya. Ya, jadi produsen dengan biaya paling rendah di seluruh industri. Bukan cuma di sebagian kecil tapi, menyeluruh. Kedengarannya simple tapi pasti nggak gampang ya. Wah, eksekusinya butuh fokus luar biasa ke efisiensi. Bener-bener semua sudut perusahaan itu harus diperas biayanya. Contohnya gimana tuh? Ya, mulai dari bangun pabrik skala gede yang efisien banget, terus menerus cari cara potong biaya lewat pengalaman produksi, kontrol biaya overhead yang super ketat, sampai minimalisasi pengeluaran di area kayak R&D, servis, penjualan, bahkan iklan. Pokoknya, biaya rendah itu jadi mantra utamanya gitu. Biasanya perlu apa aja tuh biar bisa begitu? Pangsa pasar harus gede ya, biar dapat skala ekonomi. Seringnya gitu. Pangsa pasar besar itu ngebantu banget. Tapi bisa juga karena misalnya punya akses khusus ke bahan baku murah. Atau pinter desain produknya jadi gampang dan murah diproduksi. Oh, desain produk ngaruh juga ya? Ngaruh banget. Atau punya lini produk luas, jadi biaya bisa disebar. Intinya, volume jadi penting. Makanya investasi awal di teknologi atau pabrik bisa jadi gede banget. Kadang juga perlu berani pasang harga murah di awal buat rebut pasar. Walaupun rugi dulu gitu. Iya, bisa jadi rugi sementara buat bangun pangsa pasar. Ada contoh klasik nggak perusahaan yang sukses pakai strategi ini? Di materi kita disebut beberapa nama besar sih, kayak Briggs and Stratton di mesin bensin kecil atau Lincoln Electric di alat las. Ada juga Texas Instruments atau Emerson Electric yang dulu dikenal pakai prinsip ini. Kuncinya, kalau posisi biaya rendah udah tercapai, margin untungnya kan bisa lebih tebal dibanding pesaing. Nah, untungnya itu bisa diinvestasiin lagi buat pertahanin keunggulan biaya. Terus, di mana posisi biaya rendah ini ngelindungin dari 5 kekuatan tadi? Kalau harga paling murah, harusnya kuat ya? Betul, perlindungannya kuat di banyak sisi. Lawan pesaing lama, ya jelas kalau ada perang harga, dia bisa menang. Oke. Lawan pembeli, Nah, lawan pembeli yang kuat nawarnya, dia masih bisa untung di harga yang bikin pesaing lain udah megap-megap. lawan pemasok yang kuat, dia punya bantalan lebih tebal buat nyerap kalau harga bahan baku naik. Masuk akal. Hambatan masuk juga ya jadinya. Iya, otomatis. Jadi penghalang masuk buat pemain baru. Susah kan nyaingin skala sama efisiensi biaya yang udah kebangun. Dan tentu aja, ini ngasih perlindungan dari produk pengganti. Harga murah itu daya tarik kuat. Bahkan disebut bisa sampai ngubah peta industri ya. Kayak contoh Harnischweger di materi kita itu. Mereka nyoba dobrak pasar derek pakai mesin yang sengaja dirancang murah, padahal awalnya pangsa pasarnya kecil.
Itu dia menunjukin potensi disruptisnya strategi ini. Nah, sekarang kita pindah ke jalur yang beda banget nih. Strategi kedua, diferensiasi. Diferensiasi. Ini bukan soal murah berarti ya? Bukan, ini soal jadi unik, jadi beda. Bikin sesuatu yang dianggap beda dan punya nilai lebih oleh pelanggan di seluruh industri. Uniknya itu bisa dalam bentuk apa aja? Wah, macem-macem banget. Bisa karena desain atau citra mereknya yang kuat. Coba pikirin Mercedes di mobil atau merek fashion mewah gitu. Oke, brand image ya. Bisa juga karena teknologinya canggih. Contoh di materi ada Hister di truk angkat atau Coleman di alat kemah. Bisa juga fitur produknya khas kayak Gen R sama kompornya. Atau mungkin layanan pelanggannya yang wah luar biasa. Servisnya gitu ya? Iya, kayak Crown Cork and Seal di industri kaleng. Atau bahkan jaringan distribusi atau dealer yang luas dan responsif. Kayak Caterpillar di alat berat. Caterpillar itu contoh menarik ya. Katanya unggul di banyak hal sekaligus. Benar. Dan itu kondisi idealnya. Diferensiasi yang paling kokoh itu seringkali nggak cuma ngandelin satu hal. Caterpillar itu kan dikenal karena jaringan dealernya oke banget, suku cadangnya gampang dicari dan cepat, plus kualitas produknya emang tangguh. Kombinasi ini yang bikin susah banget ditiru. Tapi, ini penting nih. Diferensiasi itu bukan berarti sama sekali nggak peduli biaya kan? Tepat sekali. Biaya tetap harus dikelola, nggak bisa boros juga. Tapi biaya bukan tujuan utamanya. Fokusnya itu bangun keunikan yang dihargai pelanggan sampai mereka rela bayar lebih mahal. Nah, keunikan ini yang jadi bentengnya. Betul. Cara kerjanya beda sama biaya rendah. Diferensiasi itu ngebangun loyalitas merek. Pelanggan yang udah cinta itu nggak terlalu sensitif sama harga. Jadi perusahaan lebih kebal kalau ada perang harga. Nggak gampang pindah ke lain hati gitu ya? Kira-kira gitu. Terus, margin yang lebih tinggi dari harga premium itu juga jadi bantalan buat hadapi tekanan pemasok atau pembeli. Pembeli jadi nggak punya banyak pilihan lain yang sebanding kan. Loyalitas ini juga otomatis jadi penghalang masuk buat pemain baru. Dan kalau keunikannya kuat, produk pengganti jadi kurang menarik aja gitu. Tapi, pasti ada konsekuensinya juga dong. Bikin sesuatu yang unik dan premium itu kedengerannya mahal soalnya. Seringkali begitu. Itu trade-off utamanya. Diferensiasi bisa butuh investasi gede di R&D, desain produk yang keren, bahan baku berkualitas tinggi, atau layanan pelanggan yang intensif. Iya juga ya. Dan kadang nih, buat jaga citra eksklusif, perusahaan sengaja nggak ngejar pangsa pasar gede-gede banget. Kan nggak semua pelanggan mau atau mampu bayar harga premium. Jadi ada potensi kehilangan sebagian pasar demi margin yang lebih tinggi. Harus milih. Oke, jadi udah ada jalur biaya rendah, terus jalur keunikan. Nah, strategi generik ketiga ini agak beda lagi ya, fokus cost. Kalau dua yang pertama tadi mainnya di seluruh industri. Yang ini milih lapangan kecil aja, milih sudut tertentu. Maksudnya gimana tuh? Konsentrasi penuh ke satu kelompok pembeli tertentu aja, atau satu segmen lini produk yang sempit, atau satu wilayah geografis terbatas. Idenya dengan ngelayanin target sempit ini secara luar biasa baik, perusahaan bisa dapat keunggulan kompetitif di dalam segmen itu. Keunggulannya bisa apa? Biaya lebih rendah atau keunikan juga? Kayak yang tadi? Bisa salah satu atau malah dua-duanya, tapi khusus di segmen targetnya itu. Misalnya nih, karena dia paham banget kebutuhan spesifik segmen itu, dia bisa bikin diferensiasi yang lebih ngena dibanding pesaing yang mainnya luas. Lebih pas gitu ya? Iya, atau karena operasinya emang dispesialisasiin buat ngelayanin segmen itu, dia bisa mencapai struktur biaya yang lebih efisien untuk segmen tersebut. Meskipun kalau dibandingin sama pemain besar di seluruh pasar, mungkin dia bukan yang termurah secara absolut. Jadi kayak juara di kelasnya sendiri gitu ya, bukan juara umum. Analogi yang pas itu. Contoh di materi kita kan Martin Brower, distributor makanan yang waktu itu fokusnya cuma ngelayanin 8 rantai restoran cepat saji gede. Seluruh sistemnya, dari jenis produk, cara pesan, lokasi gudang, sampai sistem komputernya, itu dirancang khusus buat kebutuhan unik pelanggan-pelanggan ini aja. Benar-benar spesifik ya. Banget. Mereka mungkin bukan distributor termurah kalau dibanding pemain raksasa, tapi di ceruk pasar mereka itu, mereka efisien dan efektif banget. Jadi kalau digambarin kayak peta strategi gitu ya, ada sumbu target pasar, sempit versus luas, terus sumbu keunggulan, biaya rendah versus unik. Kepemimpinan biaya itu di kuadran luas biaya rendah ya. Betul? Diferensiasi di kuadran luas unik. Nah, fokus ini ada di kuadran sempit.
bisa jadi sempit biaya rendah atau sempit unik. Gambaran itu cukup bantu buat metain pilihan dasarnya. Dan yang penting juga disadari, tiap strategi ini nuntut hal yang beda dari perusahaan. Nuntut beda gimana? Dari sisi sumber daya sama cara kerja internal gitu? Betul, buat jadi pemimpin biaya, biasanya butuh modal gede, akses gampang ke pendanaan, terus keahlian kuat di rekayasa proses produksi. Pengawasan tenaga kerjanya juga ketat, sistem kontrol biayanya rinci, organisasinya terstruktur rapi, targetnya kuantitatif semua. Kuantitatif ya. Kalau mau unggul lewat diferensiasi, Nah, ini beda lagi. Perlu kuat di pemasaran, perlu kreativitas tinggi, mungkin unggul di riset dasar atau teknologi. Reputasi kualitasnya harus bagus, hubungan sama saluran distribusi juga mesti erat. Secara internal, perlu koordinasi kuat antar fungsi, kayak R&D, produk, sama marketing. ukuran kinerjanya juga beda ya? Iya, ukuran kinerjanya mungkin lebih subjektif, nggak melulu angka penjualan atau biaya. Terus kalau fokus berarti kombinasi yang disesuaikan sama targetnya ya? Iya, kebijakan-kebijakan dari dua pendekatan tadi dipilih dan disesuaikan buat ngelayanin segmen spesifik itu. Bahkan gaya kepemimpinan dan budaya perusahaan yang paling pas buat masing-masing strategi ini bisa beda loh. Makanya sulit bayangin satu perusahaan bisa beneran jago di ketiga-tiganya sekaligus. Nah, ini dia nih. Bagian yang seringkali paling penting, apa yang terjadi kalau perusahaan gagal milih salah satu dari 3 jalur ini? Atau udah milih, tapi eksekusinya setengah-setengah, nggak fokus gitu. Wah, itu dia. Mereka bakal jatuh ke posisi yang disebut terjebak di tengah. Stuck in the middle. Dan ini menurut kerangka kerja ini ya, posisi strategis yang paling bahaya. Paling bahaya ya. Kenapa tuh? Karena mereka nggak punya keunggulan yang jelas. Serba nanggung. Mau dibilang murah, nggak paling murah. Mau dibilang unik, ya biasa aja gitu di mata pasar. Jadi nggak punya pegangan gitu ya? Persis. Mereka nggak punya pangsa pasar, modal, atau fokus buat bersaing harga sama si pemimpin biaya. Tapi di saat yang sama, mereka juga nggak punya keunikan yang cukup kuat di mata seluruh pasar buat bisa pasang harga premium. Biayanya juga biasa aja. Dan mereka juga nggak cukup fokus buat bikin keunggulan di ceruk pasar yang lebih kecil. Jadinya, ya gitu, serba tanggung. Akibatnya ke profitabilitas pasti jelek ya kalau gitu. Hampir bisa dipastiin. Mereka bakal kejepit dari dua arah. Pelanggan yang paling peduli harga bakal lari ke pemimpin biaya. Oke. Terus pelanggan yang nyari keunikan atau layanan khusus dan rela bayar mahal, ya bakal lari ke perusahaan yang berhasil diferensiasi atau yang fokus di segmen mereka. Jadi yang tersisa buat perusahaan di tengah ini apa dong? Ya sisa-sisanya aja. Bisnis dengan margin tipis atau malah bisa rugi. Benar-benar posisi yang nggak enak banget. Ada pola menarik nih yang sering diobservasi terkait ini. Soal hubungan antara pangsa pasar sama profitabilitas. Katanya, kadang digambarin kayak kurva bentuk U gitu. Betul sekali. Sering ditemukan di banyak industri, perusahaan yang pangsa pasarnya paling gede, yang biasanya ngejar kepemimpinan biaya, sama perusahaan-perusahaan yang pangsa pasarnya paling kecil, yang sukses fokus atau diferensiasi di ceruknya, itu justru yang paling profitable. Oh iya, justru yang gede sama yang kecil ya? Iya. Nah, perusahaan yang ukurannya nanggung di tengah, yang nggak jelas strateginya apa, malah seringkali paling rendah profitabilitasnya. Mereka ini yang kejebak di tengah. Contoh di materi kan ada industri motor listrik fraksional di AS dulu, atau mungkin industri otomotif global. Pemain raksasa kayak GM dulu fokus biaya, sama pemain premium kayak Mercedes diferensiasi bisa untung gede, sementara pemain di tengah-tengah seringkali kesulitan. Tapi ini bukan aturan baku yang berlaku mutlak di semua industri kan? Tentu enggak, sangat tergantung struktur industrinya gimana. Ada juga kasus di mana biaya rendah dan diferensiasi bisa dicapai barengan. Kayak contoh hister di truk angkat tadi kan, yang jelas pesan utamanya adalah kalau perusahaan sadar dia ada di posisi terjebak di tengah, dia harus cepat-cepat bertindak, harus bikin pilihan strategis yang fundamental, nggak bisa diam aja. Pilihannya apa aja tuh kalau udah terlanjur di tengah? Ada jalan keluar? Secara umum ada 3 arah perbaikan lah. Pertama, ya udah, komitmen penuh kejar kepemimpinan biaya. Ini mungkin butuh investasi gede-gedean, modernisasi pabrik, atau bahkan akuisisi buat nambah pangsa pasar. Oke, jadi all in ke biaya rendah. Kedua, Kedua, pilih target pasar yang lebih sempit. Fokus habis-habisan di situ. Jadi pindah ke strategi fokus. sip. Yang ketiga, Ketiga, berjuang keras buat bangun keunikan yang jelas dan diakui pasar. Jadi ke arah diferensiasi.
Nah, opsi kedua sama ketiga ini bisa jadi artinya harus rela kehilangan sebagian pangsa pasar atau bahkan omset loh, demi profitabilitas jangka panjang. Jadi mungkin bisnisnya mengecil dulu ya? Bisa jadi, pilihan mana yang diambil tentu sangat tergantung kekuatan dan sumber daya internal perusahaannya apa. Nggak bisa asal pilih juga. Oke, jadi jelas ya, tiap strategi punya logika dan tuntutannya sendiri. Tapi tadi disinggung juga, nggak ada strategi yang tanpa celah. Pasti ada risikonya juga kan? Pasti ada, nggak ada yang aman 100%. Coba kita bahas resiko masing-masing. Mulai dari kepemimpinan biaya deh, risikonya apa? Oke, buat kepemimpinan biaya, resiko utamanya nih, pertama muncul teknologi baru yang bikin semua investasi dan pengalaman neken biaya jadi nggak relevan lagi. Tiba-tiba cara lama jadi usang. Disrupsi teknologi ya? Betul. Kedua, pesaing baru atau lama berhasil nyontek cara kita neken biaya, atau mereka investasi gede di teknologi baru jadi bisa ngejar. Keunggulan biaya kita terkikis. Oke, ditiru. Ketiga, ini agak ironis, karena terlalu fokus ke biaya, perusahaan jadi kebutaan, nggak peka sama perubahan selera pasar atau kebutuhan diferensiasi produk, malah bisa ketinggalan zaman. Contoh klasiknya kan Ford Model T itu. Ah ya, yang penting murah tapi fiturnya gitu-gitu aja ya? Nah itu dia. Keempat, inflasi biaya produksi, misalnya bahan baku naik gila-gilaan, akhirnya selisih harga sama pesaing yang unik jadi nggak cukup menarik lagi buat pembeli. Masuk akal semua tuh resikonya. Kalau diferensiasi, apa aja jebakannya? Risikonya juga ada dong. Pertama, selisih harga antara produk kita yang unik sama produk standar dari pemimpin biaya jadi terlalu lebar. Kebanyakan gitu bedanya. Akhirnya sebagian pelanggan mikir, unik sih unik, tapi kok mahal banget ya? Terus mereka pindah deh ke yang lebih murah. Jadi harga tetap jadi pertimbangan ya? Tetap. Kedua, kebutuhan atau selera pelanggan terhadap faktor pembeda itu sendiri berubah atau memudar. Yang dulu dianggap keren, sekarang jadi biasa aja. Keunikan kita jadi nggak relevan. Oke, selera pasar berubah. Ketiga, ya peniruan oleh pesaing. Lama-lama keunikan kita jadi nggak unik lagi karena banyak yang niru. Keempat, ini menarik nih. Bisa jadi ada pesaing lain yang pakai strategi fokus, terus dia berhasil bikin diferensiasi yang lebih kuat lagi di segmen pasar yang kita coba layani juga. Jadi, kita kalah unik sama yang lebih spesialis. Wah, diserang di kandang sendiri ya. Bisa jadi. Dan terakhir, risiko buat strategi fokus. Yang main di ceruk pasar tadi. Yang fokus pun nggak aman-aman banget risikonya. Pertama, selisih biaya antara si fokus ini sama pesaing yang mainnya luas jadi terlalu besar. Akibatnya, keunggulan biaya dia di segmen sempit jadi hilang, atau harga premium buat diferensiasinya jadi nggak bisa dijustifikasi lagi. Oke, kalah efisien sama yang main besar. Kedua, perbedaan kebutuhan antara segmen target sama pasar secara keseluruhan jadi makin tipis, makin mirip. Kalau semua orang butuhnya jadi sama, ya keunggulan si fokus jadi nggak relevan lagi kan? Betul juga. Ketiga, pesaing bisa nemuin subsegmen yang lebih kecil lagi di dalam target pasar kita. Terus mereka fokus lebih tajam di sana, ngalahin kita di ceruk yang lebih sempit lagi. Selalu ada potensi diserang balik lah. Oke. Jadi, kompleks juga ya dinamikanya. Nah, jadi kalau dirangkum nih ya, ada 3 strategi kompetitif generik. Kepemimpinan biaya menyeluruh, terus diferensiasi, sama fokus. Masing-masing ini jalur yang valid buat bangun posisi bertahan yang kuat di tengah tekanan persaingan industri. Betul. Dan kita juga udah lihat betapa pentingnya punya kejelasan strategis. Jangan sampai terjebak di tengah. Karena kalau nggak punya keunggulan biaya atau keunikan yang jelas, itu resep pasti buat kinerja yang ya gitu-gitu aja atau malah mengecewakan. Nah, dengan memahami ketiga pilihan dasar ini, Anda jadi punya alat analisis yang lumayan ampuh nih. Setiap kali Anda ngelihat satu perusahaan, coba deh tanya, apa ya strategi generik mereka? Udah bener belum jalaninnya? Ada tanda-tanda kejebak di tengah nggak? Ini bantu banget buat nyederhanain analisis persaingan yang seringkali rumit dan langsung ke inti strateginya. Iya, dan materi kita juga menekankan kalau nyoba ngejar lebih dari satu strategi generik secara bersamaan, itu biasanya susah dan beresiko. Karena butuh komitmen dan sumber daya yang seringkali malah bertentangan arah, sulit didamaikan gitu. Benar. Tapi ini jadi memunculkan satu pertanyaan menarik nih buat Anda pikirkan lebih lanjut di rumah. Gimana tuh? Mungkinkah ya, sebuah perusahaan, mungkin dengan kondisi tertentu,
Atau mungkin dengan inovasi yang benar-benar radikal, itu bisa berhasil gabungin keduanya cara efektif? Maksudnya gabungin gimana? Biaya rendah sama diferensiasi gitu? Iya, misalnya gitu. Jadi pemimpin dia ya, sekaligus nawarin diferensiasi yang kuat. Mungkin dengan cara dia ngedefinisin ulang aturan main di industrinya. Jadi trade-off yang biasanya ada itu bisa diatasi atau diminimalisir. Mungkin nggak ya? Wah, itu pertanggungan bagus banget. Sesuatu untuk Anda cermati lah waktu ngamatin perusahaan-perusahaan di sekitar Anda. Ada nggak ya yang kayak gitu? Dan kalau ada, gimana caranya? Menarik buat dipikirin.